Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat selalu dan tetap istiqomah beribadah. Sama saya Pak Abdurrahman. Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Materi yang akan kita pelajari hari ini, apa itu pengertian sholat berjamaah, apa hukum dan keutamaannya, bagaimana syarat sahnya, apa yang jadi halangan untuk sholat berjamaah, dan apa hikmah dibalik sholat berjamaah. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu anak-anak, kalau tidak memiliki ilmunya sholat berjamaah, akhirnya yang terjadi kacau semua. Oke, sekarang mari kita belajar bersama. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rahman yakin kalian semua pernah ke masjid ataupun ke musola, bahkan sholat bersama ayah atau ibu berjamaah. Lalu apa sih arti sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih. Salah satunya jadi imam dan yang lain jadi makmum. Lalu apa hukumnya sholat berjamaah itu? Kalian perlu ketahui, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Bahkan sebagian ulama menghukumi dengan fardu kifayah. Dan apa keutamaan sholat berjamaah? Keutamaan sholat berjamaah ini luar biasa. 1 dibanding 27 derajat. Sesuai dengan hadis Rasulullah. As-salatu jama'ati afdalu min sholatil fadli bisab'ina wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang rajin sholat berjamaah akan dibebaskan dari api neraka. Sekarang mari kita pelajari bagaimana ketentuan syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. 1, ada imam. Yang kedua, ada makmum berniat mengikuti imam. Dan yang ketiga, sholat berjamaah dilakukan di dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah anak-anak, seseorang untuk menjadi imam juga ada syaratnya. Syarat jadi imam itu ada 8. 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang 2. Fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, paling luas wawasannya tentang keagamaan dibanding yang lain. Yang kelima, akalnya sehat. Yang keenam, balik. Dan yang ketujuh, berdiri pada posisi paling depan. Yang kedelapan,
seorang laki-laki. Perempuan bagaimana? Perempuan boleh jadi imam untuk kaum perempuan sendiri. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Demikian pula anak-anak, untuk jadi makmum ada syaratnya. Syarat jadi makmum itu ada 5. 1. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu majelis bersama dengan imam. Yang keempat, posisi makmum di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sama dengan sholatnya imam. Kalau makmumnya sholat asar, imamnya juga sholat asar. Anak-anak yang hebat, perlu diketahui makmum itu ada 2. Makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq itu adalah makmum yang mengikuti serangkaian sholat secara sempurna, mulai dari awal takbir sampai akhir salam. Sementara makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca suratul Fatihah bersama imam. Artinya makmum ini terlambat. Anak-anak sekalian, lalu faktor-faktor apa yang bisa jadi penghalang dalam sholat berjamaah? Halangan-halangan dalam sholat berjamaah diantaranya adalah hujan yang sangat deras sehingga kita susah menuju tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit dan kita susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat berkeinginan buang hajat besar ataupun hajat kecil, buang air besar ataupun buang air kecil. Dan yang kelima, karena baru makan makanan yang berbau dan sulit dihilangkan. Contohnya petai, bawang, jengkol. Akhirnya anak-anak, sampailah kita pada hikmah di balik sholat berjamaah. Di antara hikmah di balik sholat berjamaah itu, 1. Menjalin silaturahim antar sesama. Nomor 2, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai sesama. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri, egois. Dan yang kelima, kita diajarkan untuk patuh pada pimpinan. Nah, anak-anak, untuk memperkuat semangat kita dalam rangka sholat berjamaah, terutama ke masjid, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, يلي تدور للسعادة عناوين. Untukmu anakku, tahukah kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun ke Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim.
Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabb-mu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan Rabb-nya. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walaupun engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi mengenal Rabb-mu. Baik, demikian pembelajaran pendidikan agama kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silakan baca buku kalian dan buku-buku yang lain, terutama buku fikih. Dan hal yang lebih penting adalah, mari kita langkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Akhirnya kita akhiri sesi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.